Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manis yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, Bapak saya ingin menyampaikan tentang sholat tarawih. Tarawih atau yang kita kenal dengan sebutan Qiyamul Lail, itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh setiap muslim setiap sepanjang malam bulan suci Ramadan. Mengerjakan sholat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya ibadah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, jadi sholat tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Ya. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada yang namanya sholat tarawih. Nah ini. Nah, adapun salat tarawih yang ada di Indonesia, ini ada dua macam. Yang pertama itu ada yang mengerjakan 20 rakaat salat tarawih, ya, ditambah dengan 3 witir. Jadi keseluruhan jumlahnya adalah 23. Dan ini mengikuti sahabat Umar ibn Khattab. Ya, jadi pelaksanaan sholat tarawih 23 sholat tarawih 20 rakaat ditambah dengan 3 witir ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin." Ya, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah daripada khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini pelaksanaan sholat tarawih yang pertama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, sahabat manis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sholat tarawih 8 rakaat ditambah dengan 3 witir. Ya, jadi jumlah keseluruhannya adalah 11 rakaat. Dan sandaran hukumnya ini disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, di mana dikatakan an Aisyah qalat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Jadi dari Siti Aisyah beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah di bulan suci Ramadan dan juga tidak menambah di luar bulan suci Ramadan kecuali hanya 11 rakaat. Ya, beliau mengerjakan. Nah, ini adalah sandaran hukum bagi yang melaksanakan 11 rakaat. Sebenarnya baik dia mau mengerjakan 23 rakaat ataupun mengerjakan 11 rakaat, sebenarnya itu tidak menjadi masalah yang mesti dibesar-besarkan. Selagi mereka mau mengerjakan sholat tarawih, baik yang 23 ataupun 11 rakaat, itu tidak perlu kita perbesar. Ya, tidak perlu kita berbesar. Ya. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana supaya sholat tarawih yang dikerjakan setiap bulan suci Ramadan, ini jamaahnya selalu bertambah dan bertambah. Bukannya semakin berkurang dan berkurang. Ya. Ini kita harus mencari solusi bagaimana supaya jamaah sholat tarawih itu bukan hanya membeludak di hari pertama, hari kedua, ataupun di 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Tapi setelah selanjutnya, ya kita bisa lihat, ya khususnya di Indonesia, di mana saja pasti jamaahnya mengalami kemunduran. Nah ini yang harus menjadi yang harus kita pikirkan. Nah mungkin salah satunya adalah kita harus bisa memberikan satu stimulus rangsangan bagi umat Islam agar supaya mereka itu bisa meramaikan dan bisa menghidupkan bulan suci Ramadan dengan paginya dia berpuasa dan malamnya dia menghidupkan dengan sholat tarawih. Nah mungkin ini ada beberapa keutamaan yang mesti kita sampaikan. Bahwasannya sholat tarawih itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Yang pertama melakukan sholat tarawih itu dapat
mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita yang lalu. Ya, jadi dosa-dosa yang yang kita kerjakan yang telah lalu itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis dikatakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini keutamaan yang pertama, ya. Dosa-dosa yang telah lalu yang kita kerjakan itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan yang kedua, sahabat manis yang berbahagia, bahwa orang yang melakukan sholat taraweh berjamaah bersama imam hingga selesai, maka pahalanya senilai dengan pahala sholat semalam suntuk. Ya ini, ya dikatakan inna rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamu lailah. Sesungguhnya seseorang yang apabila dia sholat bersama-sama imam hatta yang sorif hingga selesai, ya, husiballahu qiyamul lailah, maka dia ditulis, ya, telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Nah, adapun keutamaan yang lainnya, ya walaupun masih banyak, kita hanya menyampaikan beberapa keutamaan saja. Bahwasannya orang yang rutin mengerjakan sholat tarawih, jika wafat maka dicatat sebagai siddiqin dan syuhada. Ya, ini pernah ada seseorang, ya, dari gurun menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengatakan, Inni syahadtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini bersyahadat, ya, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan lagi, wa shallaitu shalawatil khamsi, dan saya ini mengerjakan salat 5 waktu, wa sumtu Ramadan wa qamtuhu. Kemudian saya puasa Ramadan dan juga saya melaksanakan salat tarawih, ya. Wa ataitu zakat, dan saya juga melaksanakan zakat. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala hadza kana minas siddiqin wasyuhada." Maka Rasul mengatakan, barang siapa, ya, yang meninggal dalam keadaan seperti ini, maka dia termasuk daripada golongan dari orang-orang yang siddiq dan golongan orang-orang yang syuhada. Nah, inilah beberapa keutamaan yang mesti kita sampaikan kepada umat muslim agar mereka bisa meramaikan, menghidupkan malamnya dengan sholat tarawih. Sahabat manis yang berbahagia, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.